Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan Sobat Pembelajar semuanya, jumpa lagi di video saya. Perkenalkan, saya Nova Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Tulaan Kabupaten Pacitan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi modul 2.1 adalah calon guru penggerak dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyiapkan dan menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantoro telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Dengan meyakini bahwa setiap anak adalah unik, maka sebagai pendidik, kita harus membuka mata terhadap adanya keberagaman murid-murid kita. Kita perlu berpikir bagaimana caranya menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan semua murid memiliki kesempatan dan pilihan untuk mengakses apa yang kita ajarkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Lalu, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Penerapan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan beberapa konsep penting. Yang pertama adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Lalu, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima adalah adanya penilaian yang berkelanjutan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, kita bisa melihat berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness, yang kedua adalah minat murid, yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Kesiapan belajar bukanlah tentang tingkat IQ murid, akan tetapi lebih pada informasi apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Tujuan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Yang kedua adalah minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat antara lain membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat belajar murid antara lain, yang pertama adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid.
Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari. Dan yang keempat adalah menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Selanjutnya yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Dalam profil belajar murid, kita dapat meninjau dalam beberapa preferensi. Yang pertama adalah preferensi lingkungan belajar, yang kedua adalah pengaruh budaya, yang ketiga adalah preferensi gaya belajar, yang keempat adalah preferensi kecerdasan majemuk. Adapun beberapa cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengetahui kebutuhan belajar murid antara lain seperti mengamati perilaku murid, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada pada level yang sesuai, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Selanjutnya, kira-kira bagaimana ya strategi pembelajaran berdiferensiasi? Terdapat 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat kita lakukan sebagai guru, yaitu yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum pendidikan. Guru perlu mengatur jenis informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Adapun jenis-jenis konten yang masuk dalam pembelajaran seperti bahan ajar yang bervariasi, penggunaan media ajar ataupun bahan ajar siswa yang bervariasi. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses terkait dengan strategi untuk membedakan proses yang dijalani oleh murid sehingga dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten materi sesuai dengan kebutuhannya. Adapun cara melakukan diferensiasi proses antara lain dapat melakukan melalui kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individualitas, memvariasikan nama waktu murid dalam menyelesaikan tugas, mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Selanjutnya, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk terkait dengan tagihan yang kita harapkan dari murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminati murid. Cara melaksanakan diferensiasi produk antara lain dapat seperti yang pertama, memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. Yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka akan mengekspresikan pembelajaran yang diinginkannya. Berikut adalah beberapa contoh produk atau karya murid dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul lain-lain sebelumnya? Adapun keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dilakukan sebagai upaya guru memenuhi kebutuhan belajar murid yang selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai wujud pemenuhan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus mengutamakan nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan demikian, guru penggerak mampu menumbuhkan kepemimpinan murid dan menuntun murid menjadi manusia yang merdeka. Hal ini sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus terdapat kesepakatan belajar bersama atau kesepakatan atau keyakinan kelas, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat berjalan dengan baik sesuai dengan budaya positif sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.